Perkenalkan, nama saya Arthur Immanuel dengan NPM 240642933 dari Prodi Teknik Perkapalan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil studi case saya. Untuk saya sendiri, saya mendapatkan case study dengan topik Smart Crop Irrigation System. Baru selanjutnya ini ada deskripsi problem. Petani sering melakukan irigasi berdasarkan jadwal, tetapi jadwal tetap tanpa mempertimbangkan kelembapan tanah, cuaca, kebutuhan tanaman, dan ketersediaan air, sehingga menyebabkan pemborosan air atau kerusakan tanaman. Lalu selanjutnya untuk variabel kuncinya, yaitu ada soil moisture atau kelembapan tanah, lalu selanjutnya ada weather forecast atau prediksi hujan, selanjutnya ada crop water needs atau kebutuhan air tiap jenis tanaman, selanjutnya ada water resource atau sumber daya air yang terbatas. Untuk objektifnya sendiri atau tujuannya sendiri itu yang pertama mengatur penyiraman otomatis sesuai kondisi aktual, lalu selanjutnya meminimalkan pemborosan air, lalu selanjutnya menjaga kesehatan tanaman. Untuk tantangannya sendiri itu yang pertama ada data sensor bisa berubah-ubah setiap saat, lalu selanjutnya ada prediksi cuaca tidak selalu akurat, lalu selanjutnya ada jenis tanaman berbeda yang pasti dengan tumbuhan yang berbeda pasti juga membutuhkan air yang berbeda juga dari tiap tumbuhan. Lalu selanjutnya karena air terbatas, jadi kita harus melakukan efisien untuk penyiraman tanaman agar air tidak cepat habis. Lalu selanjutnya ada pattern recognition yang untuk repetisinya sensor selalu mengukur kelembapan tanah secara berkala. Untuk kondisinya itu ada dua. Kalau jika kelembapan itu kurang dari threshold dan tidak ada hujan, maka dilakukannya irigasi. Tetapi jika hujan terprediksi, maka irigasi ditunda. Untuk polanya sendiri itu mirip dengan sistem smart home, misalnya AC otomatis nyala kalau suhu panas, seperti di rumah atau di suatu ruangan yang hasilnya itu memiliki sistem smart home. Lalu selanjutnya ada sistem manajemen energi, itu efisiensi pemakaian listrik sesuai dengan kondisi. Baru selanjutnya ada data representation dan abstrak. Untuk variabel utamanya itu ada soil moisture, yaitu kelembapan tanah yang menggunakan persen dari sensor kelembapan atau soil moisture sensor, misalnya kapasitas soil moisture sensor V1.2. Selanjutnya ada rain forecast, itu prediksi hujan, itu probabilitasnya 0 sampai 1. Dari data cuaca, contohnya kita ambil dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, atau Open Weather Map API. Selanjutnya ada crop water need, yaitu kebutuhan air tanaman, itu dihitungnya per liter per hari untuk tanaman sendiri dari penelitian agronomi. Diambil dari FAO Water Requirement Guidelines. Lalu selanjutnya ada available water atau sumber daya air tersedia, itu diambil dari data waduk atau irigasi lokal. Oke, selanjutnya ini ada grafik. Untuk grafiknya sendiri itu ada keterangannya. Untuk garis biru itu kadar kelembapan tanah, untuk garis merah putus-putus itu merupakan ambang batas yang berada di 40%. Untuk bar hijau itu merupakan jumlah irigasi yang digunakan 1 liter. Lalu untuk penjelasannya, saat kelembapan turun di bawah 40%, maka sistem irigasi aktif. Selanjutnya, kalau ada prediksi hujan tinggi, misal hari kelima dengan 70%, irigasi ditunda. Lalu selanjutnya ada saat kelembapan sangat rendah, misal di 18%, maka diberikan irigasi penuh dengan contoh sebanyak 10 liter. Lalu selanjutnya, jika soil moisture lebih dari 40%, tidak perlu melakukan irigasi. Jika soil moisture itu di rentan 20-40%, maka irigasi sebagian atau secara parsial. Lalu selanjutnya, jika soil moisture di bawah 20%, irigasi penuh sesuai dengan kebutuhan tanaman tersendiri. Baru ini ada algoritmnya atau untuk aturan logikanya. Yang pertama, cek kelembapan tanah. Jika threshold
maka tidak perlu irigasi. Yang kedua, cek prediksi hujan. Jika hujan diprediksi, maka tunda irigasi. Lalu sebaliknya, jika diprediksi tidak hujan, maka lakukan irigasi. Yang ketiga, hitung kebutuhan air tanaman. Karena tiap tanaman itu beda-beda kebutuhan airnya, maka kita harus tahu berapa liter air yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Lalu yang selanjutnya, sesuaikan dengan ketersediaan air. Karena air terbatas, tidak banyak, maka harus melakukan efisien juga. Lalu selanjutnya juga melakukan irigasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini berkaitan dengan poin nomor 4 yang terkait ketersediaan air. Baru ini ada flowchart yang kita dari pertama itu baca data kelembapan tanah, lalu selanjutnya dilakukan cek prediksi hujan, lalu selanjutnya jika ternyata setelah dilakukan prediksi hujan ternyata didapatkan bahwa prediksinya hujan, maka irigasi ditunda. Tetapi jika yang diprediksi tidak hujan, maka langkah selanjutnya dibandingkan dengan ketersediaan air, lalu selanjutnya jalankan irigasi sesuai kebutuhan. Baru selesai. Nah, ini untuk posture code saya sendiri. Sekian dari presentasi saya terkait case tadi saya. Terima kasih.